Hai sobat mampus, selamat datang di channel bikin mampus. Mampus. Nah guys, kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang ada di Korea Selatan. Tapi bukan tentang K-pop gitu, tapi tentang 5 jenis hantu yang ada di Korea Selatan. Nah, hantu pertama yang akan kita bahas namanya adalah Gumiho. Gu sendiri dalam bahasa Korea Selatan artinya adalah 9 guys. Sedangkan Miho artinya adalah rubah. Jadi kalau digabung, Gumiho adalah rubah ekor 9. Nah, terus cerita mengenai Gumiho sendiri itu juga terkenal di Jepang dan China. Sedangkan Gumiho sendiri itu katanya guys, dia tuh punya umur sampai ribuan tahun. Nah guys, jadi ada cerita nih tentang si Gumiho. Jadi zaman dulu banget ada seorang biksu muda nih yang punya peliharaan seorang Gumiho. Bukan seorang sih, sesiluman kali ya bisa kita bilang ya. Kamu ke orang. Nah lama-lama nih si biksu muda ini itu pun jadi tua dong. Dan si biksu tua ini itu bilanglah ke si Gumiho peliharaannya si biksu tersebut, Gumiho, lu gue segel ya dalam lukisan biar lu juga aman, gak digangguin sama manusia, gak dikejar-kejar sama manusia. Gimana? Nah si Gumiho ini ya kayak ya oke dah, tapi gue punya syarat ya. Tiap bulan pertama gue pengen keluar, ya bosan juga lah, masa gue dalam lukisan mulu. Si Gumiho bilang gitu guys ke si biksu tua ini. Si biksu tua pun kayak ya udah boleh, tapi gue juga punya syarat. Kalau misalnya lu mau jalan-jalan pas bulan purnama, syaratnya adalah ya udah boleh lu jalan-jalan pas bulan purnama, tapi lu gak bisa sampai ketahuan sama penduduk sekitar ya. Kalau sampai ketahuan awas lu, gue segel lu selamanya dalam lukisan. Dan akhirnya mereka berdua setuju dan disegel lah si Gumiho ini dalam lukisan. Dan dia itu hanya boleh keluar dari lukisan saat bulan purnama aja. Dan saat bulan purnama, si Gumiho ini pun keluar dong dari lukisan untuk jalan-jalan di sekitar kuil guys. Namun guys, tanpa sengaja penampakan si Gumiho ini itu terlihat sama salah seorang petani yang tinggal di sekitar kuil. Dan si petani ini pun ember lah guys, kayak mama nih yang pas lagi di pasar ngegosipin orang. Jadi petani ini pun ember dong kasih tahu ke tetangga-tetangga lain, lu lihat noh, ada Gumiho cuy, Gumiho dipelihara ternyata sama biksu. Dan pada gosip dong tetangga-tetangga dekat kuil situ. Dan tetangga pun kayak demo-demo gitulah ke kuil, biksu, lu pelihara siluman ya, lu pelihara siluman ya. Dan karena si biksu ini dikomplain guys sama tetangga-tetangga lain, jadi kan jatuhnya si Gumiho ini melanggar syarat nih. Dan mau gak mau biksu ini pun menyegel si Gumiho ke dalam lukisan untuk selamanya. Next, hantu Korea Selatan yang kedua namanya adalah Chonyo Gwisin. Gwisin sendiri artinya adalah hantu, sedangkan Chonyo artinya perawan. Jadi kalau digabung guys, artinya adalah hantu perawan. Ya hantu ini 11-12 deh sama kuntilanak guys yang ada di Indonesia. Soalnya penampakannya itu mirip banget sama kuntilanak yang ada di Indonesia. Kayak pakai dasar putih, terus rambutnya panjang, mukanya pucat, gitulah. 11-12 deh pokoknya sama kuntilanak guys. Nah kemudian dipercaya juga sama orang Korea Selatan. Jadi pas si hantu Chonyo Gwisin ini masih jadi manusia, dia tuh belum sempat nikah guys, atau alias jomblo. Ya udah keburu mampus deh. Nah untuk lo pada nih yang belum nikah nih, belum nikah dah cepet, jangan kebanyakan jomblo. Malah tiba-tiba amit-amit lu mampus kan, malah jadi Chonyo Gwisin atau hantu perawan guys. Nah terus katanya juga mereka itu paling demen mendiami tempat-tempat kosong, kayak sekolah kosong, gudang kosong, rumah kosong, bahkan hutan-hutan. Next, hantu ketiga Korea Selatan yang akan kita bahas namanya adalah Chuksin atau hantu kamar mandi. Nah guys, jadi zaman dulu banget di Korea Selatan itu, masyarakat di Korea Selatan toiletnya itu di luar guys, terpisah dari rumah. Nah mereka tuh punya kebiasaan dan percaya juga akan mitos kalau di dalam toilet ada hantu toilet guys, yang mereka namanya Chuksin. Jadi orang Korea Selatan zaman dulu sebelum masuk toilet, mereka tuh punya kebiasaan batuk 3 kali guys. Barulah mereka masuk ke dalam toilet. Nah tujuannya adalah untuk mengusir si Chuksin itu atau hantu toilet guys. Ya jadi kemudian sebelum lu masuk dalam toilet pas di Korea Selatan zaman dulu, lu harus batuk dulu 3 kali, itu 4 kali ya. Nah terus tuh hantu bakal keluar dari toilet dan lu baru boleh masuk ke dalam toilet guys. Hantu get out, gue mau boker, oke? Lu get out dulu. Terus guys, kalau misalnya lu sampai lupa batuk sebelum masuk ke dalam toilet, katanya pas lu masuk ke dalam toilet itu lu bakal ketemu tuh hantu toilet atau Chuksin bakal ngelilit leher lu sampai lu mampus dengan rambutnya yang panjang. Tapi lu bayangin gak sih sebelum masuk dalam toilet batuk gitu kan di depan toilet 3 kali, tiba-tiba tuh hantu malah nyot lagi. OBH-nya apa? Next,
Kemudian hantu selanjutnya akan kita bahas namanya adalah Talkel Guisin. Guisin sendiri artinya adalah hantu, sedangkan Talkel artinya adalah telur guys. Ya kalau digabung jadi hantu telur. Nah, kenapa sih hantu ini dinamakan hantu telur guys? Jadi ada cerita ini guys. Jadi ada satu daerah nih di Korea Selatan yang namanya adalah daerah Paju Gyeonggi-do. Nah, tempat ini kan daerah pegunungan gitu guys. Jadi ada seorang pria yang demen banget ngebaca, tapi dia ngebaca itu kayak kalau suara gitu loh, kayak ini Budi, ini Susi, ini Maimunah. Enggak, dalam hati gitu, baca kalau suara gitu guys. Dan karena daerah pegunungan, tiap dibaca pasti otomatis kedengaran sama tetangganya. Nah, suatu hari tetangga itu tiba-tiba kok nih cowok lagi ngebaca, suaranya tiba-tiba hilang ya. Lalu nggak lama setelah itu, para tetangganya itu ngedengar suara teriakan dari pria ini guys. Dan si pria ini pun teriak hantu. Lalu dia kasih tahu dong ke tetangga-tetangganya kalau dia baru aja abis ngelihat hantu dengan muka yang rata guys. Dan maka sejak saat itulah orang Korea Selatan mengenal hantu ini dengan nama hantu telur atau hantu yang mukanya rata kayak telur. Nah, terus orang Korea Selatan juga percaya kenapa sih hantu ini bisa jadi hantu telur? Itu karena si hantu ini pas masih manusia, itu dia tuh ngejomblo guys. Belum sempat nikah udah keburu mampus. Jadi pas manusia ini udah mampus itu nggak ada yang ngedoain dia, nggak ada yang nyembayangin dia. Dan membuat manusia ini pas sudah mampus, dia menjadi hantu terkutuk atau si Talkel Guisin ini guys, atau hantu telur ini. Kasian sih guys ya, miris banget. Makanya lo pada nih buru nikah dah yang masih jomblo, biar keturunan. Ntar pas lu mampus ada yang doain dan gak jadi hantu telur guys. Ntar digoreng lu jadi mata sapi. Udah tuh orang Korea Selatan juga percaya kalau misalnya sampai lu ketemu hantu ini tuh dia akan memampusin kita. Udah tuh guys, orang Korea Selatan juga percaya kalau misalnya lu ketemu sama hantu ini, dia bakal menghisap seluruh energi kehidupan lo kayak sampai lu mampus. Next, hantu yang terakhir, Mul Guisin. Guisin artinya adalah hantu, sedangkan Mul artinya adalah air. Ya kalau digabung hantu air guys. Ya ini juga di Indonesia ada sih ya hantu air gitu, nggak cuma di Korea Selatan doang. Ya mungkin 11-12 lah sama hantu yang bakal kita ceritain sekarang guys, yang ada di Korea Selatan. Nah, konon katanya orang Korea Selatan itu percaya kalau hantu ini pas masih jadi manusia, dia tuh meninggal karena tenggelam guys. Namun mirisnya dia tuh nggak sadar dia tuh sudah mampus. Terus rupanya si hantu Mul Guisin ini atau rupanya si hantu air ini itu punya tangan yang panjang banget. Pokoknya lebih panjang daripada tangan manusia normal ya guys. Kata orang Korea Selatan, si hantu ini tuh demen banget nongolin kepala di atas air gitu, pas di danau atau di sungai, tapi kepala doang itu, badannya nggak dikeluarin. Terus dia bakal ngedekatin tuh orang-orang yang berenang di sekitar danau itu, dan pas udah deket dia bakal narik mangsanya sampai ke dasar sungai atau dasar danau sampai itu orang mampus dan gak bisa naik lagi ke atas air. Jadi nih guys, misalnya lu pas jalan-jalan ke Korea Selatan, lu lagi berenang di sungai atau di danau di Korea Selatan, tiba-tiba lu ngelihat sosok kayak ada yang nongol kepala doang gitu berenang ngedekatin lu buru-buru dah ambil sendal jepit lu, geplak kepalanya biar lu gak ditarik sama tuh hantu air. So guys, menurut kamu hantu mana nih dari 5 hantu yang baru saja aku ceritain yang paling serem guys? Dan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau menurut kamu ceritain serem, bilang oh mampus. Dan sekedar video ini please klik subscribe dan tonton lonceng sebagai support ke aku. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kamu agar mereka tanpa pengetahuan aja sih guys akan 5 hantu yang terkenal yang ada di Korea Selatan. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng jika bisa kau upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton. Dan jangan lupa juga mampir di TikToknya aku di Tiffany Yellow. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.